Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel dimana kita siap untuk mengawal teman-teman hingga lulus menjadi CPNS Mahkamah Agung tahun 2023 ya. Kali ini aku akan kupas tuntas klerek analis perkara peradilan. Pastikan teman-teman tonton sampai habis biar nggak salah memahami informasi ya. Jadi pesan yang disampaikan itu diterima 100%. Juga jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya ya, biar kita sama-sama dapat pahala. Ini cleric analis perkara peradilan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau ada APP lain yang menjelaskan nggak kayak gitu kok, nggak kayak gitu, ya itu terserah mereka ya. Maksudnya ini dari sudut pandangku. Kalau ada sudut pandang lain ya mungkin mereka benar, ada salahnya di aku. Oke, kita langsung masuk aja. Mungkin teman-teman sekarang ada yang masih bingung, Bang, gue mau ngambil analis perkara peradilan, gimana ke depannya? Nanti di video ini ngebahas apa sih? Di sini nanti kita ngebahas tentang tahap per tahap, step by step, hingga nanti nyampe di kerjaan, di dunia kerja ngapain aja. Hingga aku sudah mau nyaris 2 tahun ini, apa aja sih Bang pengalaman jadi analis perkara peradilan? Sebenarnya aku sudah bikin di video-video sebelumnya. Cuman banyak yang males nge-scroll sampai bawah, ya nggak masalah sih. Oke, jadi ini kita mulai dari tahap sekarang, di mana teman-teman mungkin masih di dalam tahap seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini kan seleksi di tahap awal ya. Kalian untuk nanti bisa nggak sih, layak nggak sih maju ke ujian SKD. Saranku kembali lagi, ini nggak aku jelasin ya seleksi administrasi itu persyaratannya apa aja karena sudah ada di video sebelumnya. Cuman aku ngasih beberapa tips. Pertama, jangan daftar di awal-awal karena info itu suka berubah-berubah ya. Bahkan kita bisa ngeliat sendiri ya info berubah-berubah ya. Katanya awal surat lamaran 5-7 dihapus. Ada info terbaru lagi 5-7. Pokoknya lampiran itu jangan ada yang dihapus, biarkan saja. Ternyata ada info terbaru lagi, itu yang lampiran di pojok kanan atas sama di tanda bintang di bawah, hapus aja nggak apa-apa. Dari satu sumber admin yang sama. Nah untungnya kalau kalian nggak daftar di awal-awal, nah kalian kan bisa memilih ini, wah mana sih yang paling benar. Nah gitu ya. Tips yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, Bang, gue udah terlanjur Bang. Banyak teman, Bang, ngisi sesuai KTP atau domisili sih Bang. Bang, sesuai ijazah apa kata teman-temanku sih Bang. Jadi kalau di seleksi administrasi ini, apa yang kalian tulis itu harus kalian bisa buktikan dengan apa yang kalian upload. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, apa yang kalian tulis itu harus seperti apa yang kalian upload gitu. Apa yang harus diupload? Yang harus diupload itu yang tercantum di SSCASN. Karena itu sudah sistem gitu loh. Nggak bisa dirubah, nggak ada pilihan lain untuk ngisi yang lain, nggak. Jadi ikutin aja seperti itu. Misalkan S1 ilmu hukum, Bang, nggak ada Bang S1 ilmu hukum, ada S1 hukum. Ya isi aja S1 hukum gitu. Bang, nggak ada hukum ekonomi syariah, Bang, adanya S1 syariah. Ya isi aja S1 syariah. Intinya lebih mudah itu yang penting tuh fakultas syariah dan hukum, maka kalian masuk nih di dalam kualifikasi pendidikan. Ini seleksi administrasi ya. Intinya itu apa sih Bang yang mungkin bisa menggagalkan di seleksi administrasi? Misalkan seleksi administrasi pendaftarannya sampai tanggal berapa? Misalkan 20 September sampai 29 Oktober misalkan ya. Kalian daftarnya 1 Oktober atau kalian daftarnya 17 September saking kerajinannya. Maka itu nyata 100% bisa aku pastikan pasti tidak lulus seleksi administrasi karena di luar waktu yang ditentukan. Terus salah upload. Misalkan kalian disuruh upload foto KTP, yang kalian upload malah ijazah. Nah itu nyata itu sudah digugurkan karena tidak mengupload di tempat yang disesuaikan, yang diminta. Itu menggugurkan seleksi administrasi. Ya, sesimpel itu sih, nggak sefatal itu sih. Kalau misalnya kayak
gelarnya kurang titik bang di belakangnya bang. Kayaknya menurutku admin MA itu baik. Bang saya huruf kapital semua bang, ya nggak masalah kan, yang penting bisa terbaca. Bang, akreditasiku fotokopian bang, yang penting kan ada yang bisa dibaca. Karena nanti kan admin tuh memastikan kan terakreditasi nggak sih dia nih. Nah, kalau ada buktinya ya insya Allah dengan periode waktu kelulusan ya diterima gitu. Kecuali kamu lulus 2018 yang kalian upload akreditasi tahun 2023. Nah ini jelas gugur di seleksi administrasi. Yang selanjutnya aku ada grup Telegram. Chat aja di Instagram Rifki Al-Bukhari. Masuk kalian ke sana, gratis, nggak ada bayar. Kadang-kadang aja aku baca grupnya. Karena yakin kalian itu bisa saling sharing ilmu, sharing informasi terbaru. Nah itu yang perlu kalian wajib untuk ketahui gitu loh. Untuk masuk ke grup itu biar apa, dapat info yang update. Kalau kalian sendiri memahami pengumuman itu sendiri, terus jarang juga ngeliat video-video di YouTube pengalaman. Yang banyak nonton video YouTube ini kan karena aku tuh jual pengalaman, informasi pengalaman. Nah, pengalaman itu yang mahal. Sama kalian ketika masuk ke grup itu ada teman-teman kalian yang sudah daftar duluan. Nah, kalian mintalah pengalaman-pengalaman mereka itu yang telah melewati tahapan pendaftaran ini. Jadi itu ya. Terus bang, kalau udah terlanjur bang, aku ada beberapa yang katanya MA nggak dibiarkan aja, tapi saya ngerasa itu nggak masuk logika bang. Kan aku nggak daftar Putra Putri Papua, aku kan nggak daftar disabilitas, ya udah aku hapus aja. Menurutku itu nggak masalah ya, karena nggak dijelaskan juga di persyaratan kan, itu poin-poin itu harus dihapus kan. Maka kalau misalkan kalian tidak lolos seleksi administrasi, sanggahlah itu. Kalian tuh di seleksi administrasi ini kalau ditolak tuh masih bisa menyanggah gitu, bilang aja, wah MA kok nggak ada ngejelasin pak, makanya kami salah. Dan saya pun karena merasa itu nggak ada yang tersangkut paut dengan urusan saya formasi umum, maka saya nggak daftarkan. Nah gitu ya. Jadi itu masuk logika gitu. Terus di tahap seleksi administrasi ini ada poin, kalian mau milih jurusan umum, formasi umum atau cum laude, atau formasi disabilitas atau cum laude, atau kalian mau formasi disabilitas sama umum. Saranku sih ke umum. Kenapa? Peluangnya lebih besar di umum itu ya. Misalkan yang diterima 200 lah, 200 kalau cum laude dikali 3 600 orang, itu yang lolos ke tahap SKB, yang diterima cuma 200. Kecil bos, dibandingkan 1000 sekian gitu, 1400-an yang terima umum. Peluang kalian lebih besar. Nanti di tempat kerjaan ada perbedaan nggak? Penempatannya ada perbedaan nggak antara cum laude sama umum? Nggak ada bos, sama. Temenku itu mau lewat jalur umum kan, jalur cum laude, tetap diacak seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nggak ada jaminan kalian nilainya tinggi apa enggak, kalian masuk jalur cum laude atau umum, enggak, sama aja, sama rata gitu. Bang, nanti kalau saya masukkan riwayat pekerjaan di seleksi administrasi ini bisa menambah nilai nggak? Menurutku enggak. Satu-satunya poin yang bisa menambah nilai itu IPK. Kalau ada nanti nilai SKD atau SKB yang sama gitu, kan 400, 400, 400, nanti dipilih mana IPK-nya lebih tinggi. Karena itu nilai ya. Sisanya kan bukan nilai ya. Kayak saya sudah menikah bang, ya itu bukan penilaian. Satu-satunya nilai ya nilai IPK kalian. Nah itu yang bisa menjadi nilai tambahan. Karena ini kan new CPNS, kecuali kalian P3K, punya pengalaman kerja, maka dia punya poin yang banyak gitu. Tapi kalau kalian ini, maksudnya P3K itu dari tenaga honorer yang diangkat gitu ya. Tapi kalau kalian new CPNS ini apa yang mau dilihat, kecuali ya IPK. Ini terkait seleksi administrasi. Ketika seleksi administrasi kalian sudah upload, jangan lupa dilihat step selesai diupload, terus kalian resume, sudah fix, nanti dia tuh muncul itu akun ya. Kalian buat akun di seleksi administrasi ini, jangan lupa passwordnya itu kalian catat lah ya. Terus yang kedua, nanti akan muncul namanya kartu peserta. Kartu peserta inilah yang nanti akan dibawa ketika ujian SKD. Jadi selesai seleksi administrasi, pengumuman nanti muncul. Nah, selesai kan tadi kalau kalian udah upload, nanti ada pengumuman yang ngerasa
dia sudah benar tapi tidak diloloskan syarat administrasi, kalian bisa menyanggah. Setelah disanggah, muncullah hasil pengumumannya final, siapa saja peserta yang bisa lolos ke ujian SKD. SKD ini seleksi kompetensi dasar ya. Ada videoku yang membahas kupas tuntas tentang seleksi kompetensi dasar, wajib itu kalian tonton. Karena kalian harus memahami SKD itu apa biar mudah nanti untuk ngerjain soal. Nanti ujian SKD ini tempatnya di mana, Bang? Tempatnya ujian SKD ini kalian itu ketika di seleksi administrasi itu ada mengisi tempat ujian, lokasi ujian. Kalau muncul misalkan UPT BKN Balikpapan, nah nanti ujiannya di situ tuh. UPT BKN Samarinda, nanti ujiannya di situ tuh. Apa yang kalian pilih? Kalian nanti ujiannya di situ. Perlu surat domisili nggak? Enggak. Kalian nggak perlu surat domisili. Yang perlu kalian punya itu ketika nanti ujian SKD. Ini dari tempatnya tadi ya. Tempatnya itu ya apa yang kalian pilih sesuai di SSCASN. Jadi pastikan tempat ujian itu tempat yang mudah untuk kalian akses. Oke ya. Terus Bang, ujian SKD itu misalkan kita sudah tahu tempat ujiannya. Kita juga nanti diumumin tanggal ujiannya. Ujiannya serentak nggak seluruh Indonesia? Enggak. Ujiannya nggak serentak. Ada yang duluan, ada yang enggak. Makanya yang untung tuh yang terakhir-akhir. Biasanya dia dapat soal bocoran duluan dari teman-teman yang udah duluan. Biasanya nilainya lebih tinggi. Tapi kembali lagi rezeki nggak kemana. Ya, kalian nanti datang. Nanti biasanya ada 4 sesi. Jadi ujiannya itu ada 4 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Dari jam 8 pagi. Ya, 2 jaman lah ya. 110 menit ya, anggapnya 2 jam. Jadi kalian pertama antri datang pagi antri, pastikan kalian sarapan ya, penting itu. Kan dari antri sampai ujian tuh susah. Nanti kalian pakai celana hitam, baju putih gitu ya. Nggak pakai jam tangan dilepas. Selain jam tangan dilepas, HP dimasukin ke dalam tas. Yang kalian bawa itu cuma 2. Pensil 2B sama kartu peserta sama satu lagi KTP. KTP itu buat apa? Buat nyamain fotonya sama nggak sama kartu peserta. Kartu peserta itu buat apa? Nanti di kartu peserta itu ada tempat lokasi ujian. Nah, nanti bisa dicek situ tuh. Dan kertas 2B, pensil 2B ya itu buat ngerjain soal. Terus Bang kan ada tiu cakar-cakaran. Nanti saya nyakarnya di mana? Nanti kalian ketika di atas kalian dikasih kertas. Jadi gini gambarannya. Sudah ya. Kalian bawa 3 itu, nanti lapor, Pak saya mau ujian SKD CPNS, disuruh antri nanti. Pas antri nanti disamakan. Coba lihat KTP-nya Mas. Coba lihat kartu pesertanya Mas. Oh, udah sesuai. Ketika sudah sesuai, kalian nanti ngantri lagi, duduk buat ikutin ujiannya. Setelah misalkan sesi 2 jam 10, sudah setengah 10 tuh kalian udah ngantri baris siap masuk ke ruangan. Setelah kalian siap, nanti kalian diperiksa gitu. Jam tangannya, HP-nya dimasukin ke dalam tas. Tasnya dititipkan. Pokoknya yang kalian bawa cuman pensil tadi ya, KTP sama kartu peserta. Masuklah kalian ke dalam. Setelah masuk nanti sama panitianya dikasih arahan. Cara mengerjakannya gimana, waktunya gimana. Kalau sudah selesai biasanya disuruh angkat tangan, jangan mengeluarkan suara. Nanti biar panitia yang datang. Setelah itu kalian boleh langsung keluar. Itu ya. Saranku ketika ujian SKD, mau sepinter-pinter ya kalian nanti aja keluar lah, nanti aja lah keluar tuh sampai waktu akhir aja, waktu tinggal 2 menit lagi, nah baru kalian keluar ya. Terus soalnya kalian kerjakan semua soalnya, jangan kalian lengkap-lengkap lah. Menurutku kalian kerjakannya udah dari soal nomor 1 sampai soal nomor 110, jangan kalian lengkap-lengkap menurutku. Udah kerjain aja. Kalau nggak bisa asal jawab aja. Karena banyak yang dia belum sampai waktunya berakhir soalnya juga belum selesai gitu ya. Sayang gitu. Punya satu soal tuh kalian batasin 1 menit, tek kerjain. Kalau nggak bisa jawab sembarang, maju sambil kalian catat nih di kertas kalian tuh angka misalkan 12, berarti nomor 12 yang belum bisa, yang nanti aku harus kerjain.
Karena nanti di sebelah bagian kanan itu ada 100 kotak gitu, kayak 100 gambarnya itu kayak 100 kotak. Nah, nanti kalian bisa langsung memilih pencet angka itu, jadi kalian langsung bisa ke nomor itu gitu. Nggak perlu diklik satu-satu, misalkan nomor 99 klik 11111 baru nyampe ke nomor 18, enggak. Jadi enak aja kalau kalian lengkapin, tapi saranku dikerjain semua dulu ya. Nanti kalau sudah dikerjain itu warnanya jadi warna hijau, yang belum kalian kerjain kotaknya itu nanti berisi warna merah. Ya, ketika kalian sudah selesai ngerjakan 110 soal, biasanya nomor 1 sampai berapa ya? 1 sampai 40 lah. Pokoknya 1 sampai dari awal atau sampai 40-an itu TWK, tes wawasan kebangsaan. Setelah itu TIU, di akhir-akhir itu sampai 110 itu TKP. Jadi itu ya ujian SKD ya. Bagaimana tahapan nanti setelah selesai ujian, kalian keluar, barang-barang kalian ambil lagi, menunggu pengumuman. Ketika pengumuman nanti muncullah nanti hasil SKB-nya, seleksi kompetensi bidang. Oh, siapa aja nih lulus nih? Jika kalian masuk, kudoakan yang nonton video ini masuklah ke tahap 5.000 orang lah itu ya. 1669 kali 3 itu, maka dia berhak untuk ujian SKB. Nanti ada jadwalnya lagi ujian SKB itu. Tempatnya kemungkinan besar berpindah. Tempat ujiannya kemungkinan besar berpindah, nggak seperti tempat awal. Aku kemarin pindah juga, walaupun sama-sama di kota Balikpapan, cuman tempatnya berbeda pindah. Setelah ujian SKB, setelah itu nanti kalian bawa lagi tuh kartu peserta kalian yang di ujian SKD, makanya jangan dibuang kartu pesertanya. Bawa kartu ujian itu lagi, bawa KTP. Sama kayak tadi, KTP sama pensil 2B. Nanti kalian ujian SKB. Menurutku ada 100 soal ya, sekitar 90 menitan mungkin waktunya ya. Sudah, ketika kalian sudah ujian SKB, dinyatakan lulus nih, ada pengumuman integrasi nilai SKB dan SKD. Muncul nih 1669 sudah ada yang dinyatakan lulus. Kalau misalkan ya yang diterima itu Pranata Peradilan APP itu misalkan 1669 dikurangin 25 lah ya. Misalkan 1445 ibaratnya ya. Contoh nih 45. Nah, kalian tuh di posisi 1446 dan tidak lulus. Saranku jangan sedih dulu. Biasanya dari 1400-an sekian ini ada yang nggak ngambil ya. Walaupun lulus dia nggak ngambil. Lah emang ada bang, ada. Yang dia juga misalkan daftar Pertamina, dia daftar PNS, dia daftar Pertamina juga gitu. Ternyata di Pertamina dia lulus, di sini juga lulus dia. Bahkan dia daftar PLN, di PLN dia lulus, di sini enggak, gitu kan? Di sini iya. Biasanya dia ngambil yang BUMN, yang PNS-nya dilepas. Nah, kalian punya kesempatan yang tidak lulus untuk naik menjadi peserta yang lulus. Nah, jadi saranku kalau kalian cuman satu aja, jangan sedih, insya Allah lah. Temenku tuh kayaknya ibaratkan yang diterima itu 1540 gitu ya. Dia peringkat 1550. Cuman ada 10 orang yang mengundurkan diri, naik dia, keterima. Nah ya, kalau rezeki udah nggak kemana ya. Seperti itu ya. Ketika dinyatakan lulus, baru kalian diminta untuk bikin daftar riwayat, mengisi daftar riwayat hidup. Terus scan lagi yang ijazah itu di scan lagi. Mungkin tambah akta kelahiran itu di scan lagi ya, KK, KTP. Kan kakak nggak ada diminta kan, nah ini diminta lebih lengkap. Nah disinilah kalian nanti masukin, misalnya punya pengalaman organisasi masukin aja, punya pengalaman kerja masukin aja. Yang di seleksi administrasi kan di video aku bilangnya udah lah, nggak usah diisi lah gitu ya, nggak terlalu penting juga. Yang penting tuh di daftar riwayat hidup ini sudah diisi. Setelah diisi nanti apa-apa yang di seleksi administrasi kan di surat pernyataan kalian ada jelasin kan, bahwa sehat, ibaratkan bahwa tidak pernah dipidana. Nah nanti itu kalian itu diminta tuh bikin SKCK. Ada waktunya nih bikin SKCK. Buatlah kalian SKCK. Disuruh bikin surat kesehatan. Kemarin bikin surat kesehatan jasmani dan rohani. Di mana, Bang? Bikin surat kesehatan jasmani dan rohani itu di
rumah sakit daerah yang ada dokter PNS-nya yang memiliki NIP. Nah, baru itu ujian tuh. Surat kesehatan jasmani itu ya disuntik, diambil darah gitu ya. Matanya dicek buta warna apa enggak. Terus disuruh tes urin juga apa narkoba apa enggak gitu ya. Setelah itu tes kesehatan rohani kayak ngerjain 6.000, aku kemarin 2.600 soal, 600 soal. Nah, nanti terus aku ada 2 kali tes sih, ada 600 soal, ada yang 100 soal sih. Dan itu lumayan ya, yang 600 soal tuh sejutaan tuh biayanya itu buat tes. Oke, ketika kalian udah mengirimkan daftar riwayat hidup, baru nanti ditentukan NIP kalian, nomor induk pegawai. Ketika kalian udah dapat nomor induk pegawai, baru langsung diumumkan nanti pengumuman satuan kerja. Nama kalian muncul, NIP kalian muncul, kalian ditempatkan kerja di mana muncul. Aku kemarin kalau nggak salah itu dikasih taunya itu tanggal berapa ya? Hari Jumat kah? Hari Jumat tanggal 29 anggap begitu. Hari Senin itu harus udah ngelapor aku ke mana? Enggak deh. Kayaknya pengumumannya hari ini, besok harus udah ngelapor ke satuan kerja. Bayangin coba yang orang Depok disuruh ngelapor dia ke PA Nabire. Kan jauh banget ya. Ini nggak tahu ya. Walaupun kita dikasih waktu 2 bulanan gitu untuk ngelapor ke satuan kerja. Cuman kalau mau tetap dapat gaji di bulan pertama kali kalian datang gitu ya. Ya aku di bulan April, kalau kalian mau dapat gaji bulan April ya ngelapornya sebelum tanggal 1 April. Kalau bisa di tanggal 1 juga ngelapor. Jangan lebih dari tanggal 1. Nah, itu. Jadi tanggal 1 itu bisa langsung dapat gaji gitu loh. Jadi otomatis aku langsung datang nih. Dari Balikpapan ke Tenggarong tuh 3 jaman. Naik motor, bawa sendiri. Nyampe lah kira ke sana. Ngelapor gitu. Datang, nah Bang, ngelapornya gimana Bang? Ya, kalian mereka tuh sudah tahu siapa aja yang kan ada pengumuman siapa aja yang lulus. Nah, mereka udah tahu nih pegawai kantor itu siapa aja orang-orang yang lulus dan ditempatkan di satuan kerja itu. Sudah, akhirnya datang aku. Datang pertama kali datang aku kemarin langsung ditraktir bakso. Gokil nggak tuh? Datang hari Jumat langsung makan bakso Mas. Hah, makan bakso kan bingung. Ya makan aja Mas nggak apa-apa. Ya udah makan aja bakso. Udah ya. Ketika setelah makan bakso sudah ditanya waktu itu kebetulan gak ada pimpinannya, salah satu hakim senior situ. Oh ya, ditanya aja sih, sudah menikah apa belum gitu kan. Dulu kerjanya di mana? Kerja di PLN Pak. Terus udah menikah apa belum? Sudah Pak, baru aja Pak. Sudah punya anak belum? Belum Pak gitu kan. Oh ya sudah. Cuma ditanyain gitu aja. Baru tanggal 1-nya langsung mulai bekerja. Bang, mulai bekerja itu kita ada pelatihan dulu kah? Atau ada DDTK diklat di tempat kerja, jadi dijelasin bagaimana sih pengadilan, ya karena pengadilan agama tuh visi misinya apa sih, terus kalian ini sebagai analis perkara peradilan itu poksinya apa aja sih, dasar hukumnya kalian kerja itu apa aja sih, atasan kalian tuh apa aja sih. nggak ada nggak ada yang ngejelasin. Learning by doing, ya learning by doing aja. Pertama datang udah kayak orang ya kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Mas mas fotokopi ini mas, ya fotokopi. Mas bukain ini mas, staples buka gitu. Udah apa yang disuruh itu kerjain. Sampai akhirnya ya mulai ketemu pola-pola lah. Dan hampir 95% lah analis perkara peradilan itu ditempatkan di PTSP. Walaupun ada yang sampai 2 tahun di PTSP ada. Ada juga yang dia karena APP tahun 2021 ini menjadi cakim, dia jadi asisten hakim ada. Ada juga yang taruh di kesekretariatan ada. Bang di PTSP itu apa sih bang? PTSP itu ngelainin tamu, udah gitu. Nanti ada 4 meja, meja informasi, meja pendaftaran, meja penyerahan produk, meja e-court sama kasir. Ada temanku juga APP yang jadi kasir.
intinya jadi staff lah, klerek analis perkara peradilan ini jadi staff paling bawah gitu loh. Ya masa masuk kita langsung jadi tinggi nggak kan, jadi staff paling bawah. Apa yang disuruh atasan ya kita nurut aja. Tapi mbak, kok nggak sesuai undang-undang, kok nggak sesuai dengan tupoksi yang dijelaskan, nggak bisa kayak gitu bos. Namanya kita kerja itu apa yang satuan kerja kita butuhkan ya kita kerjain. Ada nggak yang nyupir? Ada analis perkara yang nyupir. Ada nggak yang ngurus-ngurusin listrik? Ada analis perkara yang ngurusin listrik karena dia basicnya dulu di PLN. Ada nggak analis perkara peradilan jadi kasir? Ada yang jadi kasir. Ada yang di sekretariatan yang tukang ngurusin acara? Ada. Nggak ada hubungan sama hukum bang? Nggak ada gitu loh. Mau kerjaan apa lagi analis perkara peradilan? Nyapu-nyapu bang? Ada nyapu-nyapu gitu loh. Karena masih bingung mereka ini analis perkara peradilan ini jabatan apa sih? Akhirnya mulai sekarang ya ditempatkan di PTSP lah. Jadi yang paling depan, garda terdepan. Nggak ada hubungan sama hukum. Ya lama-lama ada lah. Ya informasi kan di meja informasi kita ngejelasin tentang orang mau berperkara tuh syaratnya apa aja. Terus kenapa kok perkaranya digugurkan? Kenapa perkaranya tidak dapat diterima? Ya seperti itu sih. Jadi semudah itu pekerjaannya. Ya masuknya dari jam berapa bang? Ada yang dari jam 8 sampai setengah 5, ada yang mulai dari setengah 8 pulangnya jam 4, Senin sampai Jumat. Itu mulai bekerjanya. Gajian di tanggal mungkin tanggal 1, tukin uang makan di tanggal 7, tukin di tanggal 15. Itu untuk kerja. Jadi tetap ya learning by doing gitu. Ada hubungannya tentang hukum nggak bang? Ya enaknya ketika bekerja di Mahkamah Agung ini hampir setiap minggu itu, setiap bulan tuh pasti ada pelatihan. Kayak kemarin aja permasalahan wakaf pelatihannya. Terus ada ekonomi syariah. Jadi ada beberapa latihan soalku tuh ya dari apa yang dipelajari. Jadi kalau ada yang nanya, bang soalnya dapat dari mana bang? Aku mikir sendiri yang dari diajarin itu. Buat teman-teman biar siapa tahu dari pelatihan itu teman-teman bisa keluar juga soalnya kan. Ya, contoh dia males bikin soal yang ada aja. Terus teman-teman baca, ngikutin latihan soal di tempatku, ya udah bagus gitu. Jadi itu ya mulai bekerjanya. Nanti kalian baru dikasih seragam. Kalian tuh pertama itu jadi CPNS selama berapa lama? Selama 1 tahun. Ya, jadi kalian jadi CPNS. Aku tuh masuk April, gaji itu 80%, token juga 80%. Setelah itu kalian di bulan November itu kalian nanti ada panggilan latsar. Latsar itu kayak pelatihan dasar. Jadi sebagai calon pegawai negeri sipil itu harus bela negara, harus anti radikalisme. Nah, diajarin seperti itulah. Jadi kalian ditanamkan jiwa-jiwa nasionalismenya. 1 mingguan lah. Kalau aku kemarin dari Kalimantan tuh datang ke Bogor. Pakai uang sendiri dulu, reimburse bahasanya. Pakai uang sendiri dulu. Oh ya, ketika kalian datang ke satuan kerja, bang, pakai uang pribadi apa gimana bang? Ya kalian pakai uang pribadi. Aku juga pakai uang pribadi datang ke satuan kerja itu. Terus disediakan tempat nggak? Nggak disediakan tempat. Kemarin aku ngekos. Hari itu datang, hari itu aku cari kosan. Ya jadi ini agak anunya lah ya, agak ekstrim dikit ya. Udah aku nggak tahu tempatnya. Pertama kali aku datang ke Tenggarong ini, pertama kali aku langsung keliling-keliling nyari. Banyak aku langsung bawa motor aja waktu itu. Nah ini aku nggak kebayang nih teman-teman yang dia naik pesawat gitu kan, tempatnya jauh, bisa nggak dia itu langsung cari tempat tinggal. Biasanya ada yang nginep di kantor dulu. Biasanya juga ada pengadilan agama itu punya mes, bisa nginep di rumah orang dulu ya, seperti itu ya. Terus nanti ketika selesai latsar, kalian nanti kayak disuruh bikin kayak skripsi gitulah, tugas gitu. Kalian bikin inovasi apa yang bagus buat kantor ya. Setelah udah bikin inovasi, nanti ketika sudah lulus dapat sertifikat ya kalian nanti tunggu aja sebulan 2 bulan itu bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil ya. Nanti pegawai negeri sipil bisa nggak jadi calon hakim? Nggak menutup kemungkinan bisa, cuman aku 98% kalian nggak jadi cakim ya. Tapi 2% ini pernah ada sejarah bahwa hakim itu diangkat dari pegawai. Ada sejarahnya seperti itu. Nah jadi aku nggak bilang, oh nggak mungkin jadi cakim kalian. Mungkin tapi kecil gitu. Terus ya
sangat bagus sih menurutku di Mahkamah Agung nih, mendorong kalian untuk belajar gitu. Terus misalkan kalian nggak jadi hakim, kalian nanti jadi staff. Kalau kalian udah 3 tahun staff, kalian bisa jadi calon panitera pengganti, ada ujiannya gitu ya. Ada tes kayak CPNS gini lah, nanti yang lulus nanti ada latsar kayak diklat. Nah, nanti diklatnya setelah selesai nanti diuji lagi. Kalau misalkan lulus, ya kalian menjadi panitera pengganti. Panitera pengganti nanti ujian lagi bisa jadi panitera muda. Panitera muda ujian lagi bisa jadi panitera. Tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan. Ini ya, mungkin kupas tuntas terkait analis perkara peradilan. Yang teman-teman semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai dengan gaji 7 sampai 9 juta kalau aku lihat di SSC ASN itu ya. Semoga teman-teman bisa bergabung. Jangan lupa kabarin aku kalau dapat berita yang gembira, karena aku senang kalau teman-teman yang aku bantu itu mereka juga sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.